Halo semuanya, perkenalkan namaku Steven Graciano Immanuel Cahyono dengan NIM 682022-007. Di sini saya sebagai ketua kelompok 3 akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama, Joshua Nathaniel Hartono, yang kedua adalah Amadea Talita Budiman, yang ketiga adalah Daniel Dwi Novanto, dan yang terakhir adalah Israel Mika Manuhuto. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus kami mengenai arsitektur enterprise Starbucks 456 Rest Area Salatiga. Langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Oke, selamat siang teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Israel Mika Manuhuto dengan NIM 682020-031. Di sini saya akan membahas latar belakang dari Starbucks dan visi misi dari Starbucks. Yang pertama, latar belakang. Saya akan menjelaskan latar belakang dari Starbucks. Starbucks yang awalnya dikenal sebagai kafe mewah di kota besar, kini merambah pasar kota yang berkembang seperti Salatiga dengan memilih lokasi strategis di area 456 di Tol Salatiga. Pengambilan keputusan untuk membuka gerai di Salatiga tidak hanya didasarkan pada pertimbangan bisnis, tetapi juga pada pemahaman mendalam terhadap minat dan kebutuhan lokal. Khususnya tren masyarakat yang semakin tertarik pada kopi yang mempunyai kualitas yang tinggi. Langkah mereka dalam memilih lokasi di rest area di Salatiga tidak hanya mencerminkan seriusnya dalam ekspansi bisnis, melainkan juga menunjukkan komitmen di mana Starbucks terhadap perkembangan positif terhadap kota-kota yang berkembang seperti Salatiga. Dan dengan demikian, kehadiran Starbucks di kota ini bukan hanya untuk sebagai upaya perluasan bisnis, melainkan juga sebagai wujud keterlibatan yang berkelanjutan dalam mendukung dan memahami perkembangan wilayah yang sedang berkembang ini di kota Salatiga. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan visi dan misi dari Starbucks. Yang pertama, Starbucks memperoleh dan menyajikan kopi dan produk-produk yang berkualitas tinggi dengan yang diperhatikan dengan seksama. Yang kedua, membangun ikatan dengan pelanggan, menciptakan lingkungan yang penuh kasih, di mana semua orang dapat diterima atau dihargai dan dihormati. Yang ketiga, menciptakan suasana tempat berkumpul yang di mana orang dapat bersantai dan menikmati waktu bersama keluarga atau teman atau sendirian. Yang keempat, menciptakan pengalaman yang berharga dan dengan setiap kontak yang dibuat, dengan mulai dari kedai kopi hingga jaringan global. Kemudian yang kelima, memainkan peran yang aktif dan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif pada komunitas lokal serta global. Yang terakhir, menghormati dan mendukung keberagaman dan inklusivitas dalam semua aspek bisnis dan menumbuhkan hubungan yang bermakna dengan karyawan kami di Starbucks. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joshua Nathaniel Hartono, NIM saya 682022-035. Dan di sini saya akan menjelaskan flowchart dari outlet Starbucks rest area kilometer 456 Salatiga. Di sini bisa dilihat dari dimulainya flowchart ini, bahan baku akan dikirim oleh petani kopi khusus Starbucks dan juga vendor-vendor lainnya yang bekerja sama dengan pihak Starbucks. Lalu bahan-bahan baku ini diterima oleh pihak Starbucks dan akan dilanjutkan ke proses quality control. Dalam proses quality control ini, jika bahan baku sudah memenuhi standar dari Starbucks, maka akan dilanjutkan ke bagian pengolahan. Pengolahan ini bertujuan agar bahan baku akan bisa menjadi bahan siap pakai. Contohnya untuk biji-biji kopi yang ada. Biji-biji kopi ini akan melalui proses roasting dulu, atau bisa dibilang juga pemanggangan, untuk akhirnya bisa menjadi biji kopi yang siap dipakai.
Selanjutnya, bahan baku yang sudah siap dipakai akan didistribusikan ke berbagai outlet Starbucks. Bahan-bahan baku ini kemudian akan diterima oleh bagian warehouse dari setiap outlet Starbucks. Selanjutnya, setelah bahan baku siap pakai sudah masuk ke dalam warehouse outlet, maka pelanggan dapat melakukan pemesanan. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, untuk dine-in, take-away, dan drive-thru. Pelanggan dapat langsung menuju ke outlet Starbucks dan langsung memesan di kasir. Ketika pelanggan sampai di kasir, maka pihak kasir akan menawarkan kondimen-kondimen yang tersedia. Lalu di sana, pelanggan bisa memberikan pemesanan akhir, dan pesanan akhir ini akan diinput ke dalam ESB oleh penjaga kasir. ESB ini adalah sistem yang digunakan untuk sistem POS kasir Starbucks. Selanjutnya, pelanggan dapat memilih metode pembayaran. Untuk dine-in, take-away, dan drive-thru, pelanggan dapat memilih di antara 4 metode pembayaran. Yang pertama adalah dengan membayar tunai. Yang kedua, dengan membayar menggunakan kartu kredit atau debit. Yang ketiga, pelanggan dapat menggunakan e-money dengan meng-scan QRIS. Selanjutnya, pelanggan juga dapat membayar dengan menggunakan member card balance yang terdapat di Starbucks. Jika pembayaran sudah berhasil, maka data pesanan akan di-print dan dibawa ke bagian dapur. Selanjutnya, barista akan menyiapkan pesanan dari pelanggan, dan ketika sudah jadi, pesanan akan diberikan ke pelanggan. Pelanggan dapat langsung menerima pesanannya dan menikmati hingga akhirnya pelanggan meninggalkan outlet. Untuk metode pemesanan yang kedua, pemesanan online. Pelanggan dapat melakukan pemesanan online di Starbucks rest area KM 456 dengan melalui aplikasi Grab. Pelanggan dapat memasuki aplikasi Grab, lalu di situ mereka bisa memesan pesanannya, mereka dapat menginput pesanannya sendiri, lalu akan dilanjutkan ke bagian pembayaran. Di sini pelanggan juga masih bisa menggunakan member card balance karena pihak Starbucks sudah bekerja sama dengan pihak Grab. Nah, jika pembayaran sudah tervalidasi dan sudah berhasil, data pesanan akan di-print di bagian dapur dan disiapkan oleh barista. Selanjutnya, pelanggan bisa memilih di antara 2 pilihan, yaitu adalah dengan pick up atau dengan kurir dari Grab. Pelanggan yang memilih pick up dapat langsung mengambil pesanannya sendiri dan menerimanya. Sedangkan untuk pelanggan yang memilih untuk menggunakan kurir dari pihak Grab, maka pesanannya akan diterima oleh kurir lalu akan diantarkan menuju ke lokasi pelanggan. Begitu penjelasan flowchart dari saya. Terima kasih. Saya Ahmadiyah Talita Budiman dengan NIM 6820220002 akan menjelaskan mengenai Porter Value Chain. Yang pertama ada primary activities yang berisi inbound logistik yang terdiri dari biji kopi dari petani kopi Starbucks, bahan lainnya dari divisi khusus Starbucks, susu dari kerjasama dengan Greenfields, dan roti pastry dari vendor khusus Starbucks. Selanjutnya ada operations yang merupakan proses pengolahan biji kopi menjadi kopi siap pakai, dan juga ada pengolahan bahan pangan lainnya menjadi produk siap pakai dan siap dikonsumsi. Lalu ada outbound logistik yang merupakan proses akhir berupa pemberian kopi dan menu lainnya yang diterima oleh pelanggan. Selanjutnya ada marketing yang biasanya dapat dilakukan dengan cara melakukan branding dan melakukan promosi melalui sosial media dan aplikasi Starbucks. Dan yang terakhir adalah service yang biasanya dapat diberikan dengan cara melihat feedback dan rating yang diberikan oleh pelanggan untuk bahan evaluasi perkembangan outlet, dan juga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Yang kedua ada support activities yang berisi form infrastruktur yang terdiri dari outlet dan perlengkapan barista beserta dengan fasilitas pendukung outlet dan juga melakukan manajemen keuangan. Lalu selanjutnya ada human resource management yang dilakukan dengan cara memberikan SOP, pelatihan barista,
evaluasi tim, pengaturan jadwal kerja, jaminan kesejahteraan petani kopi pribadi Starbucks. Lalu ada teknologi development yang digunakan seperti aplikasi khusus karyawan, yaitu Darwin Box. Lalu ada aplikasi untuk pelanggan, yaitu Starbucks Indonesia. Lalu ada juga aplikasi untuk warehouse yang terhubung pada data di Darwin Box, yaitu SAP. Dan juga aplikasi software kasir, yaitu ESB. Dan yang terakhir adalah procurement yang terdiri dari kontrak dengan berbagai macam perusahaan seperti Petani Kopi dari Sumatera Utara, PT Mark Boga Adi Perkasa sebagai perusahaan yang menaungi Starbucks Indonesia, lalu ada juga PT Greenfields Indonesia sebagai penyedia produk dairy, ITSD sebagai perusahaan yang menyediakan keperluan IT, lalu ada juga PT Rotariana dan PT Mastrada sebagai penyedia infrastruktur dan furnitur, dan yang terakhir adalah Rentokyo sebagai penyedia pestisida, pengurus hama, dan juga penyedia furnitur. Halo semuanya, saya Daniel Yudofanto dengan NIM 68212134. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur bisnis Starbucks dengan tabel hubungan stakeholder. Stakeholder dari arsitektur bisnis Starbucks sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utamanya itu ada yang pertama produk biji kopi, lalu input produk diari untuk outlet, pengolahan bahan baku, menjual produk ke pelanggan, melakukan promosi, dan memberikan pelayanan maksimal ke pelanggan. Untuk yang pengelola dari Starbucks sendiri ada store manager, supervisor, barista, PT Greenfields Indonesia, dan juga PT SNC Solusi Buana. Dan untuk yang menerima dari kalangan masyarakat ada calon pelanggan dan juga pelanggan member. Aktivitas pendukungnya itu ada manajemen keuangan, pelatihan pekerja, evaluasi, maintenance outlet, pengelolaan limbah, pengelolaan kepuasan pelanggan, dan juga pengurusan legalitas perusahaan. Yang mengelola dari aktivitas pendukungnya ini dari Starbucks ada store manager, supervisor, barista, kantor Starbucks pusat di Jakarta, ITSB, PT Mark Boga Adi Perkasa Rentokyo, Mastrada, dan pihak rest area 456 di Salatiga. Untuk yang menerimanya sendiri dari masyarakat ada calon pelanggan, pelanggan member, dan juga masyarakat sekitar di sekitar Starbucks tersebut. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Steven dan di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem informasi dari Starbucks 456 rest area Salatiga. Di sini saya akan memulainya dengan arsitektur data terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai hubungan antara customer member dengan customer. Jadi customer member itu adalah entitas anak dari customer. Maka dari itu saya memberikan relasinya generalisasi begitu. Selanjutnya adalah relasi antara customer dengan menu. Satu atau lebih customer dapat memesan satu atau lebih produk dari menu, dan satu atau lebih produk dari menu dapat dipesan oleh satu atau lebih customer. Selanjutnya adalah menu dengan pesanan. Jadi di sini saya menggunakan relasi aggregation karena pesanan tidak bisa terjadi tanpa adanya menu. Jadi satu atau lebih menu dapat menjadi satu pesanan. Satu atau lebih menu yang dipesan customer itu dapat menjadi satu pesanan, dan satu pesanan diambil dari satu atau lebih produk yang ada di dalam menu. Selanjutnya adalah pesanan dengan nota pembelian. Satu pesanan ini akan menjadi satu nota pembelian, dan satu atau lebih nota pembelian akan dimiliki oleh satu customer. Selanjutnya adalah entitas pegawai. Jadi pegawai ini saya bagi menjadi 3 karena barista hanya melayani customer, hanya barista yang bisa melayani customer, sedangkan supervisor dan store manager tidak terhubung langsung dengan customer. Maka dari itu saya membuat 3 anak ini supaya bisa dipisah, dan saya hubungkan dengan generalisasi ke entitas pegawai. Jadi pegawai ini akan satu atau lebih pegawai akan melakukan satu absensi perharinya. Satu absensi perharinya akan dilakukan oleh satu atau lebih pegawai, bisa barista, bisa supervisor, atau bisa store manager. Begitu teman-teman. Di sini ada juga relasi antara barista dengan customer dan barista dengan pesanan. Jadi satu atau lebih barista
dapat melayani satu atau lebih customer, dan satu atau lebih barista dapat menyiapkan satu atau lebih pesanan, dan satu atau lebih pesanan dapat disiapkan oleh satu atau lebih barista. Begitu teman-teman. Selanjutnya adalah entitas pegawai ini dengan stok. Jadi satu atau lebih barista akan bisa mengecek dan mengelola 0 atau lebih stok yang ada di dalam gudang. Kenapa saya menuliskan 0? Karena stok ini tidak selalu ada. Maka dari itu saya menuliskan 0 atau lebih. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui bahwa stok itu bisa 0 atau bisa lebih dari 0 begitu. Selanjutnya adalah supervisor dengan stok. Sebenarnya hampir mirip karena mereka punya kardinalitas yang sama, yaitu satu atau lebih supervisor dapat mengecek dan mengelola 0 atau lebih stok yang ada di dalam gudang. Dan selanjutnya adalah store manager. Satu store manager dapat mengelola 0 atau lebih stok yang ada di dalam gudang. Karena apa? Saya menuliskan satu karena store manager di Starbucks 456 itu hanya terdapat satu orang saja. Karena itu saya menuliskan satu kardinalitasnya. Selanjutnya adalah barista. Jadi barista dengan supervisor memiliki relasi satu atau lebih barista bekerja di bawah satu atau lebih supervisor, dan satu atau lebih supervisor bekerja di bawah satu store manager. Dan relasi yang terakhir adalah pesanan dengan laporan penjualan harian. Jadi 0 atau lebih pesanan yang ada di setiap hari akan menghasilkan satu laporan penjualan harian. Begitu. Kenapa saya menuliskan 0? Karena pesanan ini tidak pada saat tertentu pesanan itu bisa saja tidak ada sama sekali. Maka dari itu saya menuliskan 0 atau lebih, supaya kita bisa tahu bahwa pesanan itu bisa 0 di dalam satu hari atau bisa lebih dari 0 gitu. Cukup sekian untuk penjelasan arsitektur data, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur aplikasi dari Starbucks 456 REST Area Salatiga. Jadi aplikasi yang digunakan itu ada 5 teman-teman. Yang pertama adalah ESP, yang kedua adalah SAP, yang ketiga adalah Darwinbox, yang keempat adalah Starbucks Apps, dan Excel. Saya akan menjelaskannya satu persatu supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama adalah ESP. ESP itu adalah aplikasi yang digunakan oleh barista, supervisor, dan store manager. Fungsinya untuk apa sih teman-teman? Jadi fungsi ESP itu sebagai sistem kasir, sistem mengelola daftar menu, dan pesanan pelanggan. Jadi simpelnya ESP adalah software khusus yang digunakan Starbucks sebagai point of sale-nya atau POS-nya begitu. Selanjutnya adalah SAP. SAP itu digunakan oleh barista, supervisor, dan store manager. Jadi SAP ini adalah sebagai sistem warehouse-nya dari Starbucks. Lalu juga digunakan sebagai sistem mengolah data stok barang, keluar masuknya barang, keuangan harian, penjualan tertinggi, data pegawai dan absensinya, serta rekap laporan pendapatan harian. Yang ketiga adalah aplikasi Darwinbox. Jadi Darwinbox itu adalah aplikasi yang dikhususkan oleh karyawan yang digunakan oleh barista, supervisor, dan store manager. Fungsinya untuk apa sih teman-teman? Fungsinya untuk mengelola data karyawan seperti nama, tanggal bergabung, lalu ada absensi, email, jadwal, jabatan, serta jam kerja dari masing-masing pegawai. Di sini ada juga daftar pelatihan. Jadi Darwinbox itu tersedia juga pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pihak Starbucks melalui Darwinbox. Jadi pelatihannya itu berupa apa sih? Pelatihannya itu berupa materi-materi atau video materi begitu teman-teman. Jadi ketika seorang barista atau seorang supervisor atau seorang store manager ingin belajar lebih dalam mengenai Starbucks, itu bisa diakses melalui aplikasi Darwinbox gitu. Data-data di Darwinbox ini juga akan terkoneksi dengan SAP, karena SAP ini simbolnya adalah database-nya Starbucks lah begitu. Jadi Darwinbox juga terkoneksi dengan SAP. Yang keempat adalah Starbucks Apps. Jadi Starbucks Apps itu aplikasi yang digunakan oleh pelanggan. Tidak hanya digunakan oleh pelanggan, aplikasi ini digunakan juga oleh pegawai-pegawai yang ada di Starbucks. Jadi sebagai aplikasi untuk pelanggan yang mengelola data pelanggan, pemesanan pelanggan, membership pelanggan, hingga lokasi outlet. Jadi lokasi outlet di sini adalah ketika kita tidak tahu lokasi outlet Starbucks yang ada di kota-kota tertentu, kita bisa membuka aplikasi Starbucks untuk mengetahui lokasi-lokasi outlet yang ada di kota-kota itu. Misal di Salatiga, lokasi outlet Starbucks di Salatiga ada berapa sih? Di mana aja sih? Nah,
kita bisa lewat Starbucks Apps. Jadi Starbucks Apps itu akan menunjukkan lokasi-lokasi outlet di kota-kota tertentu. Tadi kan aku contoh Salatiga gitu. Ada 2, yaitu Starbucks Diponegoro dan Starbucks 456 rest area begitu. Starbucks Apps ini juga bisa menjadi tempat untuk memesan baik itu dine-in atau delivery, atau juga bisa mengakses promo-promo yang ada di Starbucks begitu. Selanjutnya adalah Excel. Jadi Excel ini digunakan oleh supervisor dan store manager untuk mengelola data laporan keuangan. Itu saja arsitektur aplikasi yang digunakan di Starbucks 456 atau Starbucks Rest Area di Salatiga. Ada 5, ESB SAP, Darwin Box, Starbucks Apps, dan Excel. Terima kasih. Bertemu lagi dengan saya, dan sekarang saya akan menjelaskan untuk arsitektur teknologi Starbucks Rest Area KM456. Yang pertama dari hardware-nya, ada berbagai PC. Ada PC POS untuk kasir yang jumlahnya 2, dan juga PC POS yang khusus untuk kasir di bagian drive-thru. Penggunanya adalah barista. Selanjutnya ada PC untuk CCTV, jumlahnya 1, dan penggunanya adalah barista dan juga supervisor. Selanjutnya ada PC untuk bumper untuk tracking order. Itu jumlahnya ada 1 dan penggunanya adalah barista. Selanjutnya juga masih ada PC yang terakhir untuk adminting. Penggunanya adalah manager dan supervisor. Tentunya jumlahnya 1 juga. Selanjutnya terdapat cash drawer, di mana cash drawer ini terdapat 3 jumlahnya untuk masing-masing PC kasir. Penggunanya adalah barista. Selanjutnya terdapat juga scanner, jumlahnya 3, dan ini digunakan oleh barista juga. Selanjutnya terdapat 2 intercom. Intercom ini untuk digunakan di bagian drive-thru. Penggunanya adalah barista. Lanjut, ada coffee machine yang berjumlah 2 yang digunakan juga oleh barista. Selanjutnya ada NGO atau oven, lalu chiller FOH yang jumlahnya 4, chiller BOH atau back of house yang berjumlah 2, dan juga terdapat freezer yang berjumlah 2, di mana semua itu digunakan oleh barista. Selanjutnya terdapat juga pastry case atau etalase untuk pastry yang jumlahnya ada 1, lalu ada ice machine yang jumlahnya juga 1, lalu dishwasher machine jumlahnya juga 1, lalu music player yang berjumlah 1, printer yang jumlahnya 7, dan blender dan juga grinder kopi, di mana blendernya itu tadi berjumlah 2 dan grinder kopi berjumlah 1. Semua ini digunakan oleh barista. Selanjutnya saya akan menjelaskan topologi jaringan dari Starbucks Rest Area KM456. Nah, jadi di outlet ini pertama internet akan diterima, lalu melalui modem dan router, lalu diterima oleh berbagai PC. Pada outlet Starbucks Rest Area 456, terdapat 2 layanan kasir dan 1 layanan drive-thru, sehingga terdapat 2 PC untuk sistem POS kasir yang masing-masing terhubung dengan printer label pesanan, printer stroke, cash drawer, dan scanner member card. Untuk layanan drive-thru-nya, terdapat 2 PC, di mana satu diantaranya digunakan sebagai bumper yang fungsinya adalah untuk tracking pemesan dan pesanan yang diterima oleh bagian drive-thru. PC lainnya yang terdapat pada layanan drive-thru digunakan sebagai sistem POS kasir yang terhubung juga dengan cash drawer, printer stroke, dan printer label pesanan. Selain itu, pada Starbucks Rest Area KM456 juga ada PC yang digunakan untuk urusan adminting yang terhubung dengan printer, dan juga 1 PC lagi yang khusus dihubungkan dengan CCTV. PC-PC yang digunakan untuk sistem kasir POS juga terhubung dengan sound system yang digunakan dalam outlet Starbucks tersebut. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Steven, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa gap yang sudah kita lakukan untuk Starbucks kilometer 456 rest area Salatiga. Jadi untuk analisa gap yang kita lakukan ini dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu sumber daya STI-nya apa,
kondisi saat ini bagaimana, kondisi yang diharapkan bagaimana, kesenjangannya apa, dan sarannya bagaimana. Yang pertama adalah aplikasi Starbucks Indonesia. Kondisi saat ini adalah fitur delivery yang tidak dapat digunakan di seluruh outlet atau hanya bisa digunakan di outlet-outlet tertentu saja, dan Starbucks kilometer 456 di rest area ini juga tidak dapat menggunakan fitur delivery online melalui aplikasi. Lalu kondisi yang diharapkan apa sih? Jadi kondisi yang diharapkan adalah supaya untuk fitur delivery ini dapat tersedia di seluruh outlet yang ada di Indonesia, supaya pelanggan itu dapat mengakses fitur delivery di kota manapun gitu. Selanjutnya adalah kesenjangannya, yaitu kesenjangannya adalah ketidakseragaman fitur delivery tadi. Lalu sarannya adalah supaya pihak Starbucks dapat melakukan pemerataan fitur delivery untuk aplikasi Starbucks Indonesia, supaya outlet-outlet yang tidak bisa mengakses fitur delivery itu menjadi bisa mengakses fitur delivery. Begitu teman-teman untuk aplikasi Starbucks Indonesia. Dan yang kedua adalah POS-nya Starbucks, yaitu ESB, Esensi Solusi Buana. Dan kondisi saat ininya adalah sistem POS ESB yang ada di outlet Starbucks, daftar menunya yang ditampilkan itu sangat tidak teratur. Dan yang diharapkan adalah supaya sistem yang digunakan pada kasir outlet Starbucks ini, tatanan menunya menjadi lebih teratur dan lebih enak dilihat begitu. Jadi kesenjangannya terletak pada ketidakteraturan dan ketidakstrukturan daftar menu yang ditampilkan dalam sistem POS ESB di outlet-outlet Starbucks. Dan ini menyebabkan kesulitan dalam menemukan menu tertentu dan membuat proses pemesanan menjadi kurang efisien dan lambat, serta mengganggu pengalaman pelanggan. Lalu untuk saran yang kita berikan itu apa sih teman-teman? Jadi untuk saran yang kita berikan adalah supaya pihak Starbucks melakukan survei keluhan untuk barista yang ada di Indonesia, untuk mengumpulkan data yang bisa digunakan untuk disampaikan ke pihak ESB agar pihak ESB dapat melakukan update pada sistem POS-nya. Jadi pengumpulan survei keluhan ini bisa menggunakan kuesioner supaya kita bisa mengetahui nih datanya itu valid apa enggak, apakah barista-barista dan pegawai-pegawai yang ada di Starbucks itu kesulitan apa enggak sih untuk mengakses ESB, apakah menunya memang tidak teratur dan yang lain-lain, supaya data-data ini dapat dilaporkan kepada pihak ESB supaya ESB-nya mempertimbangkan untuk melakukan update terhadap sistem POS mereka. Begitu teman-teman. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai timetable yang ada di kelompok kami. Jadi untuk timetable-nya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Di bulan Agustus di tahun 2023 kita melakukan 3 kegiatan, yaitu perencanaan studi kasus, wawancara pertama, dan merancang sketsa kasar. Dan di bulan yang kedua yaitu September, kita melakukan wawancara kedua dan merancang value chain dari Starbucks 456 rest area Salatiga. Dan di bulan Oktober kita melakukan perancangan flowchart, perancangan arsitektur SI, dan tabel stakeholder. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, di bulan November kita melakukan perancangan arsitektur teknologi dari Starbucks rest area 456 dan merancang analisis gap serta membuat laporan akhir. Begitu teman-teman untuk timetable yang ada di kelompok kami. Selanjutnya adalah penutup. Jadi penutupnya adalah temuan-temuan yang kita temukan di dalam Starbucks 456 rest area Salatiga. Jadi temuan yang kita temukan adalah hal positifnya adalah sistem informasi yang terintegrasi dan teratur. Jadi untuk Starbucks sendiri sistem informasinya bisa dikatakan JOS dan terintegrasi dengan baik. Bisa dilihat dari misalnya untuk barang keluar dan barang masuk itu terintegrasi. Terus ada juga sistem absensi yang terintegrasi dari Darwin Box, SAP, lalu juga ada di Starbucks Indonesia itu terintegrasi satu sama lain, dan itu sangat bagus sekali. Selanjutnya adalah SDM yang memadai untuk menggunakan sistem informasi yang ada. Nah, terbukti bahwa semuanya berjalan dengan lancar dan itu didukung dari SDM yang memadai untuk menggunakan sistem informasi dari Starbucks. Lalu penggunaan software dan hardware yang mendukung. Untuk software dan hardware udah oke lah, karena untuk skala Starbucks yang sekarang yang internasional, mereka memikirkan yang terbaik untuk outlet-outletnya. Begitu teman-teman. Dibuktikan di arsitektur teknologi juga penggunaannya sudah efisien dan sudah sangat mendukung dalam proses bisnis yang dilakukan. Lalu untuk analisis hal negatifnya adalah
seperti yang dia analisa gap tadi, yaitu ketidakseragaman akses fitur delivery di berbagai outlet dan sistem POS CSP yang tidak teratur. Dan yang terakhir adalah saran. Jadi sarannya adalah untuk dua aplikasi di Starbucks, adalah aplikasi Starbucks Indonesia dan POS CSP. Untuk aplikasi Starbucks Indonesia sendiri, supaya Starbucks perlu melakukan pemerataan fitur di semua outlet untuk memastikan ketersediaan layanan yang konsisten bagi para pelanggan di berbagai lokasi. Nah, spesifiknya adalah layanan delivery di aplikasi Starbucks. Yang kedua adalah POS CSP. Starbucks bisa mengumpulkan keluhan dari barista untuk memberikan umpan balik kepada pihak ISP guna memperbarui sistem POS agar menu terpampang dengan rapi dan meningkatkan kinerja para barista, sehingga pelanggan bisa memiliki pengalaman yang baik saat berkunjung ke Starbucks. Nah, untuk ISP sendiri, Starbucks bisa melakukan kuesioner kepada para barista supaya data-datanya dapat dikumpulkan untuk dilaporkan ke ISP supaya pihak ISP dapat memperbarui sistemnya supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kinerja para barista. Sehingga pengalaman yang baik juga dapat didapatkan oleh para pelanggan yang datang ke outlet Starbucks. Untuk presentasi yang kami lakukan begitu saja. Terima kasih sudah menonton dan dadah.